Selamat berjumpa adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bersama dengan Kak Lina dari GKI Cijuruk dan Kak Eta dari GKPS Cikokol. Ya, pagi ini dengan penuh sukacita kita bertemu kembali di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga kelas besar. Adik-adik, satu hal yang membahagiakan. Pagi ini Kak Lina ada di tepi Danau Toba, Sumatera Utara. Selamat menikmati kebaktian sekolah minggu ini dengan suasana yang berbeda dan penuh dengan sukacita. Mari adik-adik dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ayo adik-adik berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa dengan senyum yang terindah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Mari adik-adik, kita mau berdoa untuk melanjutkan kebaktian sekolah minggu kita. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih pagi ini kami boleh bersama untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu online Bina Warga. Berkati setiap pujian yang kami naikkan dan kami siap belajar firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengikuti kebaktian ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seindah siang disinari terang, itulah cara Tuhan mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan
Tuhan mengasihiku. Kasih Allah di dalam ciptaan yang indah, ini juga buktinya adik-adik. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah kebaktian selalu ada firman Tuhan. Bukan menjadi sebuah kebiasaan, tetapi sebuah kebutuhan, bahwa kita perlu belajar setia mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Shalom adik-adik, sekolah minggu Bina Warga kelas besar sampai dengan pra remaja. Ketemu lagi dengan aku Kak Eta. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, di hari Minggu yang Tuhan berkati. Kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, meskipun hanya melalui YouTube Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, sekalipun melalui online, berkat-Mu tidak berkurang bagi hidup kami,
Roh Kudus-Mu tetap bekerja bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, bimbing juga Kak Eta yang menyampaikan firman Tuhan supaya tetap dalam kasih dan karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, slide berikutnya. Firman Tuhan kali ini dengan tema Yakub diberkati. Nah, adik masih ingat gak minggu lalu nih Yakub? Nah, Yakub waktu itu perjalanan melarikan diri dari Esau mau ke Mesopotamia ya adik-adik ya. Namun adik-adik tahu kan penyebabnya Yakub lari dari Esau? Karena apa yo minggu lalu? Iya pinter, karena Yakub mengambil berkat yang harusnya untuk Esau. Akhirnya yang menerima berkatnya Yakub. Nah, karena itu Esau marah. Akhirnya Yakub mau dikejar. Nah, akhirnya Yakub lari adik-adiknya. Nah, lari ke Mesopotamia ke rumah saudara ibunya. Kalau bahasa Indonesia paman. Nama pamannya Laban. Nah, coba kita lihat ayatnya ya. Adik-adik, firman Tuhan nasnya dari kitab Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai dengan 43 dengan judul perikop Yakub memperoleh ternak. Nah, berhubung ayatnya lumayan banyak, adik-adik bisa membacanya nanti ya atau sambil mendengarkan. Silakan adik-adik buka Alkitabnya. Nah, adik-adik masih ingat tuh minggu kemarin kan ceritanya di mana janji Tuhan kepada Yakub ketika Yakub bermimpi. Nih, Yakubnya tidur, dia mimpi. Tuhan berjanji akan memberkati Yakub dan keturunan-keturunan Yakub, ya. Melalui siapa? Melalui Yakub. Nah, terus juga keturunan bangsa-bangsa akan diberkati melalui Yakub. Kira-kira siapa ya orang pertama yang akan menerima berkat dan yang terberkati oleh Yakub? Ayo, kira-kira siapa ya? Nah, ternyata orang itu adalah pamannya Yakub, namanya Laban. Ketika itu, Yakub melarikan diri ke rumah pamannya di Laban. Akhirnya Laban dapat berkat dari Yakub karena Yakub diberkati Tuhan dan Yakub tinggal di rumah Laban ya. Sehingga kehadiran Yakub di tempat Laban tuh diakui oleh pamannya bahwasanya pamannya terberkati, menerima berkat atas kehadiran Yakub di rumahnya. Gimana selanjutnya? Nah, adik-adik, Yakub berada di rumah pamannya Laban nih. Dia bekerja sebagai penjaga kawanan dombanya Laban, pamannya ya. Dan Tuhan sangat memberkati Yakub di dalam setiap pekerjaannya sehingga hari demi hari kawanan domba si pamannya si Laban itu semakin banyak di dalam pengawasan Yakub. Dan Yakub juga hidup bahagia dengan istri dan anak-anaknya karena anak perempuannya Laban menjadi istrinya Yakub. Lalu tibalah pada satu hari Yakub ngomong ke Laban, "Hei paman Laban, ya ada apa? Oh, saya ingin menyampaikan sesuatu." "Apa itu?" "Saya tuh pengen pulang ke rumah keluarga saya, ibu saya," katanya, "ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada saya," kata Yakub ya. Yakub bilang, "Saya mau pulang ke negeri saya," kata Yakub, "tanah kelahiran saya. Izinkanlah saya pergi. Saya bawa istri dan anak-anak saya. Sebab saya sudah lama bekerja sama paman. Anggap aja itu upah saya." Gitu ya, selama dia bekerja. "Bagaimana? Kamu mau pulang?" "Waduh, nanti saya jadi miskin gitu." "Nanti tidak ada berkat," gitu ya. Terus Laban bilang apa gitu. Laban sangat terkejut. Dia
Waduh, dalam hati kacau nih kalau si Yakub pulang gitu ya. Nanti saya nggak ada berkat nih ya. Saya kan selama ini udah enak, tinggal tenang. Yang kerja Yakub, tanahnya ternaknya bertambah gitu ya. Sebenarnya telah nyata padaku katanya bahwa aku pun merasa diberkati Tuhan sejak kehadiranmu di sini gitu ya. Oh, kalau gitu mintalah upahmu. Apa yang kau minta hasil kerjamu supaya aku bayar gitu. Terus Yakub menjawab kepada Laban, engkau tahu bahwa aku sudah bekerja keras bagimu selama ini dan Tuhan memberkati aku dan ternakmu. Aku ingin bekerja untuk rumah tanggaku sendiri. Lalu Laban bilang, apa yang harus aku berikan kepadamu? Lalu jawabnya si Yakub, tidak perlulah engkau beri apa-apa, tapi izinkan aku bekerja menggembalakan kawanan dombamu lagi sebagai upahnya. Nanti berikan setiap domba yang hitam serta kambing yang belang dan berbintik-bintik kepadaku. Itu nanti jadi upah saya, gitu ya, kata si Yakub. Kalau ada kambing yang belang dan bintik-bintik dan domba yang hitam, kasih aja itu upahnya, nggak usah yang lain gitu. Lalu Laban menyetujui usul Yakub. Baiklah kalau begitu, ya gitu ya adik-adik ya. Nah, sejak saat itu Yakub kembali menggembalakan kambing domba Laban. Dan setiap ada domba yang hitam serta kambing yang belang-belang dan bintik-bintik gitu ya, Yakub tuh cari akal gimana caranya supaya domba yang hitam jadi sama dia, banyak domba hitam, ada kambing yang belang bintik-bintik, gimana ya caranya ya, sementara domba putih semua gitu ya. Akhirnya dia pisahin, ada satu domba hitam dan yang belang-belang. Terus dia juga mencari akal, mencari dahan tuh ranting gitu ya, dahan dan ranting yang diambil dari dahan-dahan itu. Dia petik gitu ya, diambil pertama adalah dahan dari pohon pohon hawar ya kan, terus pohon badam, terus pohon barangan ya. Ya kupasin tuh kulit-kulitnya dahan-dahan itu sampai kelihatan belang-belang gitu ya. Lalu ditaruh di tempat palungan di mana domba-domba dan kambing biasanya minum ya adik-adik ya. Nah, setelah dia taruh situ, lalu domba-domba itu pergi minum di situ. Nah, setiap hari Yakub menggiring semua domba-domba yang belang dan hitam, bintik-bintik kambing ke palungan yang sudah dikasih dahan-dahan sama dia ya. Nah, setelah itu Tuhan memberkati ya adik-adik ya. Tuhan memberkati usahanya Yakub. Akhirnya selalu saja ada lahir kambing yang belang-belang, domba yang hitam, kambing yang belang bintik-bintik. Akhirnya ya Yakub pisah-pisahin karena sudah perjanjian. Yang hitam dan belang bintik-bintik punya dia, yang tidak punya Laban ya. Akhirnya dombanya Yakub banyak sekali ternak-ternaknya ya adik-adik ya. Sehingga Tuhan memberkati semakin banyak, semakin hari. Dan akhirnya Yakub bersyukur ya dengan berkat-berkat Tuhan itu, karena Tuhan sudah memberkati usaha Yakub dan memberikan banyak ternak bagi Yakub. Nah adik-adik, ini kita lihat gambarnya ya adik-adik ya. Dombanya Yakub makin banyak, belang-belang, bintik-bintik ya, seperti itu. Dan dia selalu menghitung berkat-berkat Tuhan setiap hari. Walaupun dia berusaha, tapi Tuhan yang membuat dia berhasil gitu. Karena yang bikin domba bisa melahirkan banyak begini kan bukan si Yakub. Yakub hanya berusaha supaya ketika domba itu minum, melihat dahan-dahan tadi, ketika melahirkan anak domba lagi ya anaknya yang bintik-bintik dan belang-belang gitu. Usaha dia hanya sebatas itu, tetapi selanjutnya Tuhan yang memberkati. Dan dia sangat bersyukur atas berkat Tuhan setiap hari. Dia setiap hari hitung tambah berapa dombanya, tambah berapa kambingnya, sehingga
Tambah banyak sekali ternak yang dimiliki oleh Yakub. Kita sudah sampai di ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di Mazmur 115, ayat 12a dan 13. Adik-adik bisa menghafalnya, kakak bacakan. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik takutnya sama Tuhan ya. Jangan sama genderuwo, ya kan? Jangan sama apa itu, suster ngesek, apalah. Pokoknya itu nggak boleh takut sama itu. Juga nggak boleh takut kalau gamenya levelnya masih noob, ya kan? Ngapain dikejar-kejar skin gitu ya? Skin apa sih? Skin ular maksudnya gitu ya. Nggak usah takut ketinggalan zaman kah? Lu cupu gitu, nggak main ini, nggak main itu, biarin aja. Kenapa harus takut? Kita takutnya sama Tuhan. Jangan takut sama orang, gitu ya. Juga jangan takut sama nilai jelek, gitu. Nanti saya takut nih, kalau nilai saya jelek. Ya boleh takut, tapi kalau dapat jelek pun ya artinya belajar ya adik-adik, seperti itu. Dan jangan takut mengumpulkan tugas. Aduh, nanti tugas aku nilainya gimana ya? Nah, padahal sudah bagus. Cuma karena ketakutan aja akhirnya nggak dikumpulin malah. Wah, tambah salah ya adik-adik ya. Kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Nah, ini ada aktivitasnya. Adik-adik menuliskan berkat-berkat apa saja sih yang sudah Tuhan berikan bagi adik-adik. Ya. Contoh nih Senin, satu apa yo? Bisa bangun pagi, bisa sekolah, punya seragam, dapat sarapan, dapat uang jajan, bekal lah kan banyak tuh. Selasa apa? Bisa nonton TV, bisa main apa? Main handphone. Ya boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan ya. Cukupnya saja buka HP-nya. Terus Rabu apa? Pasti ada setiap hari. Kita diberi napas kehidupan. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kita mau berdoa penutup. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau sangat memberkati Tuhan setiap kami ya Tuhan. Terlebih jika kami mau bekerja dengan sungguh-sungguh, mau belajar dengan sungguh-sungguh, mau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka Engkau akan memberkati setiap usaha kami. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu mau belajar, mau dengar-dengaran akan orang tua, juga terutama dengar-dengaran akan Engkau. Sehingga berkat-Mu boleh berlimpah-limpah bagi kami seperti Engkau memberkati Yakub. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam hati kami, menolong kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari, setiap saat selalu ada berkat Tuhan di dalam hidup kita. Saat ini kita juga akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Mari adik-adik kita naikkan pujian, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita semua. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Mari adik
adik-adik kita bawa persembahan kita di dalam doa dan juga kita menaikkan doa syafaat. Bapak yang baik, terima kasih karena kebaktian sekolah minggu yang Tuhan berkati. Kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami masing-masing supaya gereja kami terus bertumbuh di dalam iman dan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bina Warga, Kak Hendra dengan seluruh tim Bina Warga. Kiranya Tuhan juga berkati supaya sekolah minggu ini tetap terselenggara dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati supaya bangsa dan negara kami boleh menjadi bangsa yang maju. Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi yang memimpin supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua yang sudah mulai sekolah supaya Tuhan senantiasa berkati, dan kami berdoa supaya COVID-19 tidak terjadi lonjakan sehingga kami terus boleh bersekolah dengan baik untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kebaktian sekolah minggu hari ini adalah Yakub diberkati. Hari ini kita belajar bagaimana bahwa seorang Yakub diberkati oleh Allah sehingga mendapatkan kambing domba yang banyak. Dan berkat itu bukan hanya sekedar soal materi atau uang, tetapi banyak hal di dalam kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nafas kita setiap hari, kita bisa berjalan, kita bisa makan apa adanya. Itu pun adalah berkat yang luar biasa. Teruslah mensyukuri berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian Ku beroleh berkat. Berkat yang berasal dari Allah yang mengasihi kita semua. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakat. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Sahan lenyap telah berganti terang. Yesus Tuhan ku mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Seperti pujian yang kita naikkan, itulah janji Tuhan kepada kita bahwa Dia selalu menyertai kita di dalam setiap segi kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan kita semua.
karena Allah mengasihi kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin.